warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Lisandi dari kelas manajemen 23C. NPM saya 234111028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi. Bagi setiap individu, motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. Menurut Wardan, motivasi adalah usaha atau kegiatan manajer untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dari para pekerja atau karyawannya. Menurut Motar, motivasi adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Winardi, motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Menurut Sinungan, motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Ada 3 jenis tingkatan motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan, fear motivation. Yang kedua adalah motivasi karena ingin mencapai sesuatu, achievement motivation. Yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, inner motivation, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Adapun teori-teori motivasi, yaitu yang pertama adalah teori Abraham Maslow, salah seorang ilmuwan yang dipandang sebagai pelopor teori motivasi. Teori motivasi yang dikembangkannya pada tahun 40-an itu pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan keamanan tidak hanya dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual, kebutuhan sosial. Kebutuhan penghargaan yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status dan aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Yang kedua, teori ERG Clayton P. Alderfer. Teori ERG Clayton P. Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan faktor motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor higien atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri seseorang. Misalnya dari organisasi, tetapi turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan kekaryaannya. Yang ketiga, teori Friedrich Hayek. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan faktor motivasional ada hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang.
Sedangkan yang dimaksud dengan faktor higiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri seseorang, misalnya dari organisasi, tetapi turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan kekaryaannya. Keempat, teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan nampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Kelima, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang. Berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan sendiri, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, ditunjukkan dengan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, kebutuhan ini masih bersifat kebutuhan jasmani atau fisik. Kebutuhan ini berupa pemberian kebutuhan sandang, papan, dan pangan, kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Ditunjukkan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya tunjangan kesehatan dan jasmani di hari tua. 3. Kebutuhan sosial, ditunjukkan dengan melakukan interaksi dengan orang lain, yang diantaranya dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, dan kebutuhan akan rasa perasaan ikut berpartisipasi. Keempat, kebutuhan akan penghargaan, ditunjukkan dengan pujian dan promosi berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh pegawai lain dan pimpinan terhadap prestasi kerja. Kelima, kebutuhan perwujudan diri, ditunjukkan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan menantang, di mana pegawai tersebut akan menyerahkan kecakapan, keterampilan, dan potensinya. Nah, motivasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. 2. Faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status tanggung jawab, dan peraturan yang fleksibel. Tujuan dari pemberian motivasi adalah yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Kedua, meningkatkannya moral dan kepuasan kerja karyawan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 6. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Baik, sekian penjelasan materi pengertian motivasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.